ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku adalah terang, aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kamu adalah terang, kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi Teman-teman, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu loh. Yuk siap-siap, jangan lupa ya. Yuk. Dengar peraturan ibadah sekolah minggu. Sudah mandi dan sudah berbikin rapi. Sudah sarapan dan tidak bermain saat beribadah. Yang ketiga, siapkan Alkitabnya dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, memuji Tuhan dengan sukacita. Harap orang tua mendampingi anak-anak saat beribadah. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Oke, selamat hari Minggu. Kembali kita beribadah di ibadah online anak GKKD. Kings Generation. Mari teman-teman kita bangkit berdiri, kita Yes. nyanyi Laskar Kristus. Yes. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak
tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Yeay, siapa di sini Laskar Kristus? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ayo, semuanya semangat memuji Tuhan. Yes. Kita tepuk tangan. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Yes. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah, berkati pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kau selalu terbungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Masih semangat? Masih kakak. Yes, kita masih memuji Tuhan. Kita mau katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Amin. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir
ya. Oh iya ya, kita akan memberikan persembahan. Tapi terlebih dahulu kita, adik-adik silakan duduk. Oke, kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat puji-pujian kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan Engkau Tuhan, khususnya Tuhan di sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Apalagi Dek, kita menyanyi apa Dek? Kita mau nyanyi Ku Menang, Ku Menang. Oke, sip. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan haleluya. Haleluya, Yes. dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau angkat pujian. Kemenangan terjadi di sini. Yes, Tuhan. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri
ini. Yes Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, yes, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yes Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Yes Tuhan, kami merasakan Tuhan hadirat Engkau Tuhan. Mengalir Tuhan, menjaga setiap kami Tuhan. Yes, kuasa Engkau Tuhan mengalir Tuhan saat ini Tuhan. Yes, Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oke, selamat pagi. Selamat datang kembali di ibadah sekolah minggu King's Generation. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, baiknya dan memang harusnya kita berdoa dulu. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau begitu baik, Engkau begitu hebat Tuhan. Bahkan untuk sepanjang hidup kami, sepanjang waktu-waktu kami, Tuhan sungguh baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong kami, tertibkan kami, buat kami mengerti akan setiap firman yang boleh kami baca dan kami dengar sepanjang hari ini. Sehingga kami semua yang mendengar boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan dan menyatakan kemuliaan nama-Mu untuk orang-orang yang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu setiap orang yang siap mendengarkan dan menjadi pelaku firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke. Masih kita berbicara tentang nama-nama atau sifat-sifat Tuhan. Minggu-minggu sebelumnya sudah banyak kita belajar tentang nama-nama Tuhan ya. Dan minggu ini kita akan belajar tentang apa ayo? Pasti ada di sini semua sudah tahu dong yang di rumah karena judulnya ada di YouTube. Jehovah Gibor Milkama, yang artinya Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Pengulang ya. Jehovah Gibor Milkama.
Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Oke, sebelum kita lanjut belajar tentang firman Tuhan ini, kita baca dulu satu ayat firman Tuhan, satu ayat saja. Kali ini abang tidak bawa ayat yang banyak-banyak. Oke, diambil Alkitabnya. Sudah disiapkan dong Alkitabnya? Oke, kita buka Mazmur 24 ayat 8. Ayo dibuka Alkitabnya, atau yang pegang HP ada Alkitabnya, dibuka juga. Mazmur 24 ayat 8. Sudah dapat dong, Mazmur gampang sekali dan cuma satu ayat. Abang baca ya. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Sekali lagi ya Bang baca. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Amin. Di ayat ini disebutkan Tuhan perkasa dalam peperangan. Apakah zaman ini ada perang? Kita adik-adik, abang mungkin adik-adik di rumah bertanya, Bang, tapi kan kami anak-anak kecil tidak sedang berperang. Ya, betul. Adik-adik tidak berperang. Tidak berperang secara fisik seperti yang terjadi di zaman itu, di zaman perjanjian lama. Tetapi mungkin adik-adik pasti punya beberapa persoalan. Ada persoalan-persoalan, ada masalah atau masalah yang terjadi di kehidupan adik-adik. Dan abang mau mengingatkan, Tuhan yang perkasa dalam peperangan itu, Tuhan juga yang perkasa dalam setiap permasalahan kita. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan mendengarkan, abang akan berceritakan tentang satu kisah di Alkitab, ada di Hakim 7 sampai 8. Kisah tentang seorang hakim yang cukup besar, dia adalah Gideon. Gideon hakim yang dipanggil Tuhan atas orang Israel, atas bangsa Israel. Waktu itu Gideon dipanggil Tuhan, dibawa Tuhan untuk mengusir bangsa Midian. Waktu Gideon mendengar hal itu, dia mencari bukti, menanyakan bukti kepada Tuhan apakah benar ini perintah dari Tuhan. Setelah dia meyakini itu perintah dari Tuhan, maka Gideon pun membawa sekelompok besar orang Israel untuk mengusir orang Midian. Dia bawa segerombolan orang Israel. Lalu singkat cerita, Tuhan melihat orang yang Gideon bawa ini banyak sekali. Gideon bawa ada sekitar lebih dari 30.000 orang untuk berperang melawan orang Midian. Tetapi Tuhan di situ melihat, Gideon, orang yang kamu bawa ini kebanyakan. Kurangin dong. Tuhan tidak mau karena banyaknya orang itu sehingga nanti saat orang Israel berhasil mengusir orang Midian, mereka menganggap itu karena kehebatan mereka. Tuhan tidak mau kita manusia saat punya masalah, saat punya persoalan dan melewati persoalan kita merasa itu karena kekuatan kita. Tuhan tidak mau. Makanya waktu itu Tuhan suruh kurangin orangnya. Akhirnya dikuranginlah. 22.000 orang dipulangkan ke Israel. Sisa 10.000. Waktu sisa 10.000 pun Tuhan masih melihat ini kebanyakan. Ini terlalu banyak. Akhirnya Tuhan menyuruh Gideon untuk melakukan suatu tes kembali. Mereka yang 10.000 ini disuruh minum air. Nanti dites, ada yang minum airnya dengan cara menjilati air, ada yang diserok dengan tangan. Nah, sisalah akhirnya 300 orang saja yang ada bersama-sama dengan Gideon. Dan di situ Tuhan menyatakan, ya, dengan 300 orang inilah engkau akan kubawa untuk mengusir orang Midian.
Coba adik-adik, kita runut lagi ke belakang. Dari 30.000 orang, 32.000 orang berarti disuruh pulang 22.000, sisa 10.000. Dari 10.000 berarti disuruh pulang 9.700 orang. Sisa hanya 300 orang. Kekuatan Tuhan, pekerjaan Tuhan, Tuhan bisa bekerja atas hidup kita, atas permasalahan kita, atas persoalan kita, bukan karena apa yang kita punya. Bukan karena kehebatan yang kita punya. Di cerita ini kita lihat, bukan karena 30.000 orang, bukan karena 10.000 orang, tapi dengan jumlah yang sedikit sekalipun, dengan apa yang ada pada setiap kita masing-masing, saat Tuhan berkenan, saat Tuhan berkehendak, apa yang menjadi masalah kita, apa yang jadi kesulitan di dalam hidup kita, Tuhan mampu ubahkan. Dan Tuhan tidak suka, dan Tuhan tidak mau kita berpikiran bahwa kita bisa menyelesaikan masalah kita bisa melewati kesulitan yang kita hadapi adalah karena kekuatan kita. Bukan. Kita bisa melewati setiap persoalan, setiap masalah, setiap kesulitan dalam hidup kita semata-mata karena Tuhan yang perkasa. Karena Tuhan yang perkasa dalam peperangan, Tuhan yang perkasa dalam persoalan, dalam permasalahan hidup kita. Amin. Ingat, seperti Gideon, saat dia mendengarkan perintah Tuhan, saat dia tahu apa yang Tuhan perintahkan, dia lakukan dengan tepat. Saat disuruh kurangin orang, kurangin. Saat disuruh berjalan, dia berjalan. Lalu bagaimana kita, adik-adik di rumah, supaya tahu bagaimana Tuhan ingin bekerja atas hidup kita? Rajinlah baca firman. Rajinlah berdoa. Lakukanlah firman Tuhan. Supaya dalam setiap kehidupan adik-adik semua selalu ada Tuhan. Tuhan yang perkasa yang selalu ikut. Tuhan yang perkasa yang selalu menolong adik-adik semua di rumah saat adik-adik punya masalah. Saat adik-adik kesulitan untuk belajar. Saat adik-adik punya permasalahan, lagi berantem sama temannya atau sama abang, sama kakak. Tuhan akan membawa adik-adik semua untuk menyelesaikan segala peperangannya, segala permasalahannya. Amin. Bukan karena apa, bukan karena banyaknya yang kita punya. Tuhan tidak melihat jumlah, Tuhan tidak melihat angka. Saat kita percaya, Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Amin. Jadi, supaya kita sama seperti Gideon, jangan lupa. Baca firman Tuhan, rajinlah berdoa, lakukan firman Tuhan, supaya kita tahu mana yang menjadi perintah Tuhan. Dan itu yang akan kita lakukan. Dan Tuhan Yesus akan memberikan kita kemenangan, membawa kita ke dalam kemenangan. Amin. Abang yakin di sini semua adik-adik di rumah yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan ini sepakat dengan abang akan lebih rajin baca firman Tuhan, lebih rajin berdoa supaya saat ada kesulitan, saat ada permasalahan, kita datang kepada Tuhan, kita bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan, dan Tuhan akan memberikan jalan. Karena Dia Jehovah Gibor Milkama, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Amin. Baik, firman Tuhan sudah selesai hari ini. Abang mau ajak semua adik-adik di rumah yang mungkin baru pertama kali dengar ibadah GKKD Jakarta ini, baru pertama kali ikut dalam ibadah Gereja Kristen Kemah Daud Jakarta ini, dan ingin Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup adik-adik, mari ikutin doa abang. Tuhan Yesus,
Pagi hari ini saya mengakui di hadapan-Mu, saya orang yang berdosa. Banyak kesalahan yang sudah saya lakukan, banyak hal yang tidak baik yang sudah saya lakukan. Tetapi pagi hari ini saya mengaku dan saya mohon ampun kepadamu. Ampuni segala kesalahan saya, ampuni setiap dosa saya, ampuni setiap hal buruk yang pernah saya lakukan. Dan saya akui pagi hari ini Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup saya. Tuhan Yesus, biarlah Engkau bertahta, Engkau memimpin hidup saya, Engkau bekerja atas hidup saya, Engkau yang membawa hidup saya ke dalam rencana-Mu Tuhan. Saya percaya sejak pagi hari ini nama saya sudah ada dalam kitab kehidupan-Mu Tuhan Yesus. Dan sejak hari ini hidup saya akan dipimpin sepenuhnya oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu kami semua sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang semua adik-adik yang di rumah yang sudah mengikuti doa Abang, sudah memiliki Tuhan Yesus di dalam hatinya. Dan yakinlah, percayalah saat kita hidup seturut dengan firman-Nya, seturut dengan firman Tuhan, Tuhan yang perkasa itu akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk firman yang boleh didengar, untuk firman yang boleh kami baca. Kami berdoa dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang perkasa. Tuhan yang perkasa dalam peperangan, Tuhan yang perkasa dalam setiap persoalan kami, Tuhan yang perkasa dalam setiap permasalahan kami. Kami percaya hidup kami sepenuhnya Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang akan selalu memberikan kemenangan bagi kami yang terus berpengharapan kepada Engkau, bagi kami yang selalu menyandarkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik semua kita angkat tangan kita, diberkatilah Engkau dengan api dari Tuhan Yesus, api yang membuatmu bersemangat untuk membaca firman Tuhan, api yang membuatmu bersemangat untuk melakukan firman Tuhan. Engkau semakin bersemangat untuk menjadi berkat, untuk memberkati banyak orang, untuk menyatakan nama Tuhan dimuliakan atas melalui hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama-Mu saja kami semua sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, firman Tuhan sudah selesai. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Diulangi ya, Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dihafalin ya adik-adik. Sekian ayat hafalannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Jumpa lagi di aktivitas minggu ini. Nah, sudah ada teman kakak loh di sebelah. Hai Tessa. Hai Kak. Oke, nah teman-teman, minggu lalu kita sudah membuat perisai. Nah, hari ini kita membuat topeng keselamatan. Nah, ada yang dibutuhkan loh Tessa. Coba disebutkan, coba bilang ke teman-temannya apa saja yang dibutuhkan hari ini. Yang dibutuhkan ada kertas HVS, ada gunting, dan ada double tip. Oke, nah begini cara membuatnya loh teman-teman. Nah, kertasnya tidak usah kertas yang baru. Nah, hari ini kita pakai bisa jadi kertas yang tidak terpakai lagi. Kita membuatnya. Begini caranya. Anak-anak di rumah membuat menempelkan double tipnya. Coba kakak, coba Tessa. Nah, ini double tipnya. Nah, lalu di setengahnya jangan sampai habis ya. Ini ditempelkan double tipnya.
Nah, setelah itu kalian tempel jadi satu ya. Oke, gak susah ya kayaknya Tessa. Nah, mudah banget loh teman-teman. Oke, sudah jadi satu. Sudah ya, setelah itu kita lipat tengahnya. Kita lipat, agak ditekan Tessa. Oke, sudah dilipat, lalu dibuka. Lipat lagi di tengahnya, berbentuk segitiga ya, atasnya dilipat. Jadi ada 4 segitiganya. Oke, yang bawah juga dilipat. Oke, lalu dilipat kembali. Dilipat di tengah kembali. Nah, setelah itu dilipat lagi. Oke. Nah, sudah ya. Setelah itu kita ambil gunting. Nah, untuk adik-adik yang masih kelas kecil, minta tolong papa, mama, atau abang dan kakaknya ya untuk menggunakan guntingnya. Nah, setelah itu kertasnya digunting, tapi jangan sampai di ujung ya teman-teman. Oke, nah bagaimana cara memakainya? Nah, Tessa akan memakainya untuk kita loh. Nah, oke teman-teman, inilah topeng keselamatan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu kuat, untuk selalu mengingat apa yang diajarkan. Firman Tuhan sebagai topeng untuk kita. Jadi kalau iblisnya datang, firman Tuhan yang menjaga kita. Oke teman-teman, bisa kerjakan di rumah bersama teman-temannya ya. Keluarganya juga bisa ya. Sampai jumpa aktivitas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ketemu lagi dengan saya, Bang Ronald. Ini waktunya untuk kita. Tidak ada kuis dong. Jadi adik-adik, seperti sudah diumumkan di ibadah minggu-minggu sebelumnya, kuisnya sudah kita akhiri dulu. Karena sesaat lagi kita akan mengumumkan pemenang dari kuis kita dari bulan Januari sampai bulan Mei. Oke, karena tidak ada kuis, jadi untuk apa saya berdiri di sini? Tidak mungkin cuma berdiri dong, oke? Jadi abang punya tantangan untuk adik-adik semua di rumah. Jadi kalau tadi di waktu ibadah, waktu di awal, WL ada bilang King's Generation, nah, tetapi nggak ada lanjutannya. Minggu ini, selama bulan Juni, abang mau kasih tantangan untuk adik-adik semua di rumah untuk membuat yel-yel ibadah kita. Ibadah King's Generation. Oke, nanti yang yel-yelnya kita pakai untuk ibadah sekolah minggu King's Generation akan dapat hadiah yang sangat hebat, sangat bagus, sangat menarik. Yang pastinya yang terbaik untuk adik-adik. Oke, jadi adik-adik bisa membuat video, kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggunya. Nanti kami akan menyeleksi mana yel-yel yang terbaik yang akan kita pakai untuk ibadah sekolah minggu King's Generation. Ingat, buat sebaik mungkin, buat sekreatif mungkin, karena ada hadiah besar yang menanti adik-adik semua. Satu hadiah yang terbaik untuk adik-adik di rumah. Oke, siapkan yel yang terbaik. King's Generation dilanjutkan dengan yel-yel yang adik-adik siapkan, yang yel-yel yang adik-adik usulkan. Jangan lupa kirimkan videonya ke kakak sekolah minggunya. Kegiatan ini akan kita laksanakan selama bulan Juni. Sehingga di bulan Juli nanti kita sudah punya yel untuk ibadah kita. Oke, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.